Perkenalkan, nama saya Cynthia Wulandari dengan NIM 23101111200006 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Quizizz dan tutorial cara menggunakan aplikasi Quizizz sebagai media pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian Quizizz sebagai media pembelajaran. Quizizz merupakan sebuah platform berbasis web dan aplikasi yang digunakan untuk membuat kuis interaktif, latihan soal, dan aktivitas belajar yang menarik. Guru dapat membuat soal sendiri atau menggunakan bank soal yang sudah tersedia. Quizizz populer karena tampilannya yang menyenangkan, dilengkapi musik, gambar, tema, serta leaderboard sehingga proses belajar terasa seperti bermain game. Dalam konteks pembelajaran, Quizizz berfungsi sebagai yang pertama, mengukur pemahaman siswa secara cepat dan akurat. Yang kedua, membuat evaluasi pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Yang ketiga, memberi laporan otomatis tentang hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, membantu guru melakukan penilaian formatif, ulangan harian, hingga latihan mandiri. Selanjutnya yaitu keunggulan Quizizz sebagai media pembelajaran. Yang pertama, mudah digunakan oleh guru maupun siswa, bisa lewat HP atau laptop. Yang kedua, interaktif dan menyenangkan karena tampilannya seperti game. Lalu yang ketiga, hasilnya otomatis, artinya nilai dan analisis hasil belajar langsung muncul. Yang keempat, bank soal sangat besar, artinya guru bisa mencari soal yang sudah ada sehingga lebih cepat. Yang kelima, bisa belajar mandiri karena tersedia mode homework yang dapat dikerjakan kapan saja. Yang keenam, terintegrasi gambar, video, audio sehingga soal lebih variatif. Dan yang terakhir, pengaturan waktu lebih fleksibel, artinya bisa diberi waktu kapan saja tanpa timer. Yang selanjutnya, tutorial menggunakan Quizizz sebagai media pembelajaran. Berikut ini merupakan langkah-langkah lengkap mulai dari membuat akun hingga memberikan kuis kepada siswa. Yang pertama yaitu membuat akun Quizizz. Pertama, kita akan buka situs https://quizizz.com atau aplikasinya di HP. Lalu yang kedua, pilih sign up. Yang ketiga, pilih akun sebagai teacher atau guru. Yang keempat, Anda bisa mendaftar menggunakan email Google atau email lainnya. Dan yang terakhir, setelah masuk, Anda akan berada di dashboard utama. Setelah membuat akun, selanjutnya yaitu membuat kuis baru. Pertama, klik tombol create atau lalu pilih kuis. Yang kedua, beri judul kuis, misalnya latihan teks berita kelas 8. Lalu yang ketiga, pilih kelas dan mata pelajaran. Ini itu bersifat opsional. Lalu yang keempat, klik add question untuk mulai menambahkan soal. Quizizz ini juga menyediakan berbagai tipe soal. Yang pertama itu multiple choice atau pilihan ganda. Yang kedua itu ada jawaban lebih dari satu. Yang ketiga isian. Keempat jawaban singkat. Kelima menjodohkan. Lalu ada drag and drop. Ada angket dan slide untuk presentasi. Dan yang kelima, ketik pertanyaan lalu masukkan pilihan jawaban. Yang keenam, tandai jawaban yang benar. Yang ketujuh, tambahkan gambar atau audio jika perlu dengan tombol media. Lalu yang kedelapan, atur waktu pengerjaan tiap soal, misalnya 30 detik per soal. Lalu yang terakhir, klik save atau simpan setelah selesai membuat semua soal. Selanjutnya itu memberikan kuis kepada siswa. Yang pertama, pilih kuis yang dibuat. Lalu yang kedua, klik start a live quiz. Yang ketiga, pilih mode. Ada dua mode, itu klasik dan tim mode. Kalau klasik itu untuk siswa mengerjakan sendiri-sendiri atau mandiri. Lalu yang kedua, tim mode ini tuh kerja kelompok.
Yang keempat, itu atur pengaturan tambahan, misalnya seperti acak soal, acak jawaban, dan show leaderboard. Lalu yang kelima itu ada klik start. Yang keenam, Quizizz akan menampilkan kode permainan. Dan yang terakhir, minta siswa membuka joinmyquiz@.com dan memasukkan kode tersebut. Lalu selanjutnya memberikan kuis sebagai tugas atau homework mode. Nah, yang pertama itu buka kuis, lalu klik assign. Yang kedua, tentukan. Pertama itu tentukan waktu, apakah ada timer atau tidak, dan apakah soal boleh diulang. Lalu yang ketiga, bagikan link tugas melalui WhatsApp atau Google Classroom. Dan yang terakhir, siswa dapat mengerjakan kapan saja sebelum deadline-nya habis. Dan selanjutnya ada melihat hasil dari laporan siswa. Yang pertama, masuk ke menu Resource. Lalu yang kedua, pilih kuis yang sudah dikerjakan siswa. Ketiga, Anda akan melihat nilai tiap siswa, soal mana yang paling banyak salah, statistik, jumlah benar salah, dan durasi pengerjaan. Dan yang terakhir, laporan dapat diunduh dalam bentuk Excel atau CSV. Setelah saya menjelaskan bagaimana tutorial menggunakan Quizizz, selanjutnya ada tips menggunakan Quizizz secara efektif. Yang pertama, gunakan gambar dan warna agar soal lebih menarik. Yang kedua, buat soal singkat dan jelas agar siswa mudah memahami. Yang ketiga, gunakan fitur power-ups untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu yang keempat, sesekali lakukan tim mode agar siswa belajar bekerja sama. Lalu yang terakhir, gunakan laporan hasil untuk merancang remedial atau perbaikan pembelajaran. Selanjutnya ada integrasi praktis dengan platform lain. Nah, yang pertama itu pada Google Classroom. Itu klik share atau assign to Google Classroom tersedia di tombol assign tadi. Lalu saat dihubungkan, nilai bisa dikirim ke Google Classroom yang akan diikuti petunjuk integrasi. Lalu yang kedua ada Microsoft Teams atau LSM atau LTI. Sekolah dengan paket Enterprise bisa sinkron kelas dan nilai. Lalu yang terakhir itu ada export atau export. Nah, ini bisa dari reverse to export CSV ke import ke sistem nilai sekolah bila perlu. Lalu yang selanjutnya yaitu tips efisien untuk guru. Yang pertama, buat template quiz. Contohnya seperti format ulangan formatif 15 soal supaya tiap mapel itu cepat. Lalu yang kedua, gunakan duplikat pada kuis yang sering dipakai supaya tidak mengubah versi asli. Lalu yang ketiga, simpan chats atau kumpulkan kuis favorit di folder kelas. Yang keempat, sisipkan explanation pada tiap soal agar saat review siswa tahu alasan jawaban yang benar. Lalu yang terakhir, beri skor rendah untuk guessing. Jika menginginkan pengukuran murni pemahaman dari siswa, jangan pakai power-ups yang dapat membocorkan nilai seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penggunaan dan tutorial cara menggunakan Quizizz sebagai media pembelajaran. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.